Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah ala hadhihi ni'mahal azimah ni'matul Islam wa kafa biha min ni'mah wa ma minkum min ni'matin faminallah. Alhamdulillah, kita telah berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa-doanya para kekasih-kekasih Allah yang dikumpulkan di dalam kitab Hadrah Basaudan, di mana doa ini amat sangatlah penting sampai Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, Tuhan kalian berdoalah kepadaku, memohonlah kepadaku, kata Allah, maka niscaya aku akan mengijabah doa permohonan untuk kalian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat yang lain, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki asmaul husna, nama-nama yang indah, nama-nama yang baik, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita hamba-hambanya untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang baik tersebut. Dengan menyebutkan asmaul husna, maka doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, seseorang apabila dia cerdas dan pintar, kalau Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita di dalam Al-Qur'an untuk berdoa dan menggunakan nama-namanya Allah Subhanahu wa taala di dalam berdoa, maka tidak salahnya kalau kita berdoa melalui lisan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di dalam hadisnya, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman, karena orang yang beriman itu memiliki kekuatan yang tanpa batas. Siapa dia? Yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang apabila diminta maka Allah akan memberikan apa yang diinginkan oleh hambanya. Sehingga dibilang, kata Nabi, bahwasannya doa itu diibaratkan senjatanya orang yang beriman. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi menjelaskan, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya, intisarinya daripada yang namanya ibadah. Karena yang namanya ibadah, kita ini menyembah kepada Allah. Yang namanya ibadah, kita ini meminta kepada Allah. Maka ketika kita meminta kepada Allah, yaitu doa, maka itu adalah intisari seorang hamba yang membutuhkan kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah ancam, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Kata Nabi, siapa yang gak pernah minta, siapa yang gak pernah berdoa, siapa yang gak pernah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah murka kepada dia. Tandanya apa? Tuh hamba sombong, gak butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah dijanjikan, kata Nabi SAW, la yahliku ahadun, la yahliku ma'ad du'a ahadun. Gak ada seorang pun yang bakal celaka kalau dia masih berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Gak ada istilah sial bagi orang yang masih memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena wad du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzal. Bahwasanya doa itu amat sangat berguna, memberikan manfaat kepada kejadian yang sudah terjadi, godok dan godar takdir yang sudah terjadi. Begitu juga doa itu bisa yaitu menolak keburukan yang akan terjadi, yang belum turun. Makanya tadi kita doa sama-sama di dalam Hadrah Basaudan, permulaannya apa? Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minah sama. Kita minta, ya Allah, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala tuh yang namanya bala, musibah yang mau turun dari langit, tahan dulu ya Allah. Nah, tandanya apa? Tandanya kita doa sama Allah. Makanya kata Nabi SAW, annallaha hayyun karimun. Allah itu maha baik, Allah itu maha pemalu. Kapan Allah Subhanahu wa taala malu? Yastahi minal abdi idza rafa ilaihi yadayhi an yaradduhuma farighatain. Kapan Allah malu? Allah malu kalau ada seorang hamba
dia berdoa mengangkat kedua tangannya, kemudian setelah berdoa dia balikan kedua tangannya dalam keadaan kosong. Allah malu. Kenapa? Pasti Allah akan cukupi, Allah akan kasih apa yang dia minta dari doanya. Oleh karena itu kita kalau pengen didengar sama Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus melalui cara yang udah dipakai oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam berdoa. Gimana Rasulullah berdoa? Wah, kita buka dulu Rasulullah pakai pujian dulu, ada bismillah, ada alhamdulillah, ada sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru doa. Ada muqaddimah-muqaddimahnya. Sehingga kita dianjurkan untuk mengikuti tata caranya Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam berdoa. Bagaimana bacaan-bacaan Rasulullah di dalam doa-doanya. Karena Rasulullah itu dikaruniai dengan jawami'ul kalim, yaitu kalimat-kalimat yang singkat tapi isinya padat. Doa-doanya itu singkat tapi isinya sangat amat luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan unik yang di kitab yang akan kita baca ini, yaitu pertanyaannya Al-Habib Alawi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, murid daripada Habib Keramat Empang Bogor, di mana beliau ini bertanya kepada gurunya. Pertanyaannya ini sangat unik dan menarik. Kenapa? Karena ada di antara doa-doa Nabi, sudah pasti yang namanya doa Rasulullah baik semuanya, benar gak? Udah pasti kalau kita baca itu manfaatnya luar biasa buat kita. Tapi ada doa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Allahumma, wahai Allah, ahyini miskinan, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, wa amitni miskinan, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin, wahsyurni fi zumratil masakin, dan kelak bangkitkan aku wahai Allah bersama golongan orang-orang miskin. Yang doa siapa? Nabi. Mustajab gak doa Nabi? Tapi dipakai gak sama umatnya? Ada gak yang pakai? Kali gitu malam-malam ente tahajud nangis sama Allah Subhanahu wa taala, lagi susah, lagi payah, lagi kesempit, ini yang namanya ekonomi, dompet tipis, ente minta Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ada gak yang doa kayak gitu? Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin ya Allah. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan miskin ya Allah. Ya Allah, bangkitkan aku dalam keadaan miskin. Ada gak kira-kira? Wah, berarti nanti milih-milih dong doanya. Ini kan doa Nabi, doa yang baik-baik. Gak mungkin Rasulullah doain jelek, benar gak? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Habib Alwi penasaran, Habib Alwi bingung. Kok ada doa Nabi SAW yang seperti ini? Maksudnya apa? Nah, ini enaknya punya guru, gak sembarangan, ya gak? Orang zaman sekarang udah kalau tergantung kepahamannya ngomongnya macam-macam. Tapi kalau ada gurunya berarti ada sanadnya. Gak sembarangan dia ngomong. Ada sumbernya, ada silsilahnya, nyambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmunya bisa dipertaruhkan. Nah, Habib Keramat Empang Bogor ini seorang ulama, seorang arif billah, seorang waliullah yang udah paham maksud tujuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Habib Alwi nanya, apa pertanyaannya? Wasa'alahu Al-Habib Alawi an qaulihi sallallahu alaihi wasallam fi du'aihi wahsyurni fi zumratil masakin mal hikmah fi talabihi sallallahu alaihi wasallam an yahsyurahu fi zumratil masakin. Hikmahnya apa Habib? Hikmahnya kenapa kok Rasulullah mintanya begini katanya. Faqala radhiyallahu an, maka dijawab oleh Habib Keramat Empang Bogor. Apa kata Habib Keramat tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini? Laisal murad minal masakini huna masakinun nas. Bukan yang dimaksud dari kata-kata miskin. Kita kalau udah miskin ingat
ISO speed ya, minggir lu miskin, iya enggak? Sampai se-internasional tahu semua sekarang, minggir lu miskin. Nah ini nih miskin di sini bukan miskin yang dibilang sama orang-orang youtuber itu, bukan. Kata Habib Keramat Empang Bogor, yang dimaksud orang miskin di sini bukan miskin yang dimaksud oh ini orang-orang miskin nih. Wal fuqara minal mal alladzina yas'aluna nas. Oh, orang miskin di sini adalah orang-orang fakir, orang-orang yang butuh harta, yang sampai mereka ini bela-belain ngemis-ngemis kepada orang-orang minta harta. Bukan itu yang dimaksud oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya, Allah hidupkan ya aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkan aku bersama golongan orang-orang miskin. Bukan miskin yang dimaksud di situ, kata Habib Keramat Empang Bogor. Lalu apa Habib? Miskin yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di situ? Balil murad masakinullah alladzina la yakunu iftigaruhum illa ilallahi wahdah la ila ghairihi. Jadi kata Habib Keramat Empang Bogor, yang dimaksud dengan miskin di sini adalah miskin kepada Allah. Di mana orang-orang yang miskin kepada Allah tidaklah mereka merasa fakir, tidaklah mereka merasa butuh, kecuali kebutuhan tersebut hanya kepada Allah semata, gak kepada yang lain. Ini yang dimaksud. Jadi Rabi itu pengen, Nabi itu ingin sekali hidupnya itu merasakan yaitu butuhnya hanya kepada Allah. Nabi itu sampai pengen kalau bisa ana mati dalam keadaan butuh kepada Allah. Bahkan nanti di hari kiamat kalau ana dibangkitkan, ana pengen bersama orang-orang yang hanya butuh kepada Allah, gak butuh sama yang lain. Sehingga kalau orang udah gak butuh sama yang lain, hanya kepada Allah, faghinahum billah. Maka kata Habib Keramat Empang Bogor, model orang-orang yang kayak gini yang diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah golongan orang-orang yang hanya kaya karena Allah. Mereka merasa cukup karena Allah. Mereka iftikaruhum ilaihi. Mereka hanya butuh kepada Allah, nggak butuh sama yang lain. Mereka merasa cukup, udah ada Allah, wa kafa billahi syahida, udah saksi kita Allah aja, udah kita sama Allah tenang, udah. Nah ini mereka para aulia Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang sangat membutuhkan hatinya kepada Allah. Kita lihat bagaimana qasada Imam Haddad, ya Rabbi abduk bibabik, yakhsha alima azabik, wa yartaji li thawabik, wa gith rahmatik hattal. Ya Rabbi anta nasiri, falaqini kulla khairi, waj'al jinanak masiri, wakhtim bil imanil ajal. Bagaimana itu, lihat Imam Haddad merendahkan dirinya, butuh hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud oleh Habib Keramat Empang Bogor, orang-orang yang diminta oleh Nabi SAW, di mana Rasulullah ingin seperti mereka. Rasulullah ingin mati seperti mereka. Rasulullah ingin dibangkitkan bersama mereka karena mereka adalah orang-orang yang hanya butuh kepada Allah. Sehingga apabila mereka butuh kepada Allah, Allah yang akan mengkayakan mereka. Tapi lihat bagaimana orang-orang yang mana mereka ini butuh kepada selain Allah, pasti bakal kecewa. Karena kalau kita gak bergantung sama Al-Khaliq, Sang Pencipta, pasti kita akan kecewa. Karena kita bergantung kepada makhluk yang sama-sama kayak kita diciptakan. Misal kita dekat sama seorang presiden, atau dekat sama yang namanya gubernur atau wali kota, atau seorang jenderal misalnya. Kalau jabatannya beres, udah jadi orang biasa. Sandaran kita habis. Kalau kita bersandar sama orang-orang yang kaya karena hartanya kalau udah habis, bangkrut, udah kita juga habis. Kenapa? Karena kita bergantung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga
Kata Habib Keramat Empang Bogor, fahaulai masakinullahil ladzina talaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasyurahu fi zumratihim. Nih ini yang dimaksud. Ini yang dipengen, bahwasanya merekalah orang-orang yang bergantung kepada Allah, orang-orang yang membutuhkan hanya kepada Allah. Merekalah yang disebut dengan orang-orang miskin, al-faqir ilallah, yang butuh kepada Allah, yang diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah dibangkitkan bersama mereka. Makanya nggak aneh ya kalau kita perhatikan fenomena yang ada di Indonesia, apalagi yang ada di ibu kota Jakarta. Bagaimana kita punya guru Habib Hasan di zaman krisis moneter. Oh, orang jarah-jarahan. Oh, orang udah gak peduli itu yang namanya halal haram. Itu Habib Hasan tergerak berdakwah di saat lagi krisis moneter. Beliau dari tempat ke tempat, dari wilayah ke wilayah. Gak kayak sekarang dakwahnya naik Alphard, naik Fortuner. Dulu Ustadz kenal sama Habib jalan kaki. Dari mana? Dari Empang. Sebelum ada Nurul Mustafa. Ngajarnya di mana? Di daerah Tegal Mangga, belakang PMI. Itu jalan kaki gitu. Jalan kaki ngelewatin Tugu Kujang, rumah sakit PMI, turun ke bawah sampai masuk ke rumah, ya Allah, Bedeng. Di situ Habib Hasan baca salawat nariyah, matiin lampu, ngajarin orang-orang miskin, di situ dididik. Karena masih ingat orangnya, Mang Said. Itu Mang Said punya ibu, tiap malam Jumat dicuci kaki ibunya, diajarin mah Habib, pakai tuh air, buat ngebasuh ente punya muka, biar jadi berkah. Tuh Habib dari dulu seperti itu. Hari Minggu ya, majelisnya sama, tiap malam Minggu Habib ngadain. Di mana? Di rumahnya Keramat Empang Bogor, di rumah depan. Ya, baca apa? Baca maulid. Maulid apa? Simtuduror. Habis itu baca kitab. Habis itu jarah Habib Keramat Empang. Paginya habis sholat subuh berangkat dah kita kemana? Ke Kuitang. Gimana caranya? Jalan kaki. Jalan kaki dari Empang Bogor lewat apa? Sungai Cisadane. Jalan kaki sampai ke PLN. Dari situ baru naik stasiun. Naik stasiun, naik kereta. Oh, zaman dulu keretanya nggak kayak sekarang. Ekonomi, numpuk. Wah, kambing di situ, ayam di situ, tukang dagang di situ. Desek-desekan tuh Habib. Sampai ke Dongdang dia. Dongdang dia turun di situ baru jalan kaki. Kemana? Ke Kuitang. Dengerin tuh kitab Nasaidiniyah dibaca. Dengerin tuh ceramah-ceramah agama. Nanti ditutup talqin zikir sama siapa? Almarhum Al Habib Abdullah bin Husain Syami Al Attas. Terana diajak mah Habib. Noh, cium tangan. Wali kata Habib. Itu kita cium tangan. Dididik begitu. Itu kebiasaan Habib dari dulu. Ya, belajar, mengajar sampai nanti malamnya, malam Senin, Anda masih ingat, dibawa ke Kalibata dekat Habib Kuncung situ, ke tempatnya Habib Muhammad bin Husain Al-Attas, cucunya Habib Ali Bungur. Itu kita ngaji di situ. Anda lihat sendiri bagaimana Habib Hasan dididik mentalnya sama gurunya Habib Muhammad bin Husain. Orangnya tinggi gede, galak, minta ampun, luar biasa tuh Habib. Ya, di situ Anda ngelihat, Habib Hasan begini. Makanya kita nggak aneh gitu. Dari orang yang biasa jadi luar biasa. Anda lihat perjalanan Anda punya guru. Bagaimana beliau itu mendidik dari rumah ke rumah, dari tempat ke tempat, dari wilayah ke wilayah, sampai diajarin ratib. Kagak punya nih ratib, dibeliin mah Habib di toko Wali Songo, di Kuitang masih inget, rotib tipis kecil-kecil dibagiin biar apal bacaan ratib. Niatnya Habib apa? Biar orang-orang semua baca bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah kumpul banyak baca Simtuduror. Nggak cukup di rumah pindah lagi ke musola, nggak cukup di musola pindah ke masjid, nggak cukup di masjid pindah ke lapangan, nggak cukup di lapangan pindah kemana? Ke jalanan sampai sekarang. Pergantian presiden dari Soeharto, Habibie, apalagi Megawati, apalagi Gus Dur, SBY, sampai Jokowi, sampai lengser Jokowi ganti Prabowo, Nurul Mustafa tetap. Berapa kali pergantian gubernur Jakarta, Nurul Mustafa tetap. Tandanya apa? Tandanya bahwasannya Habib kita ini adalah golongan orang-orang al-masakinullah, al-fuqara ilallah. Tandanya apa? Faghinahum billah. Maka Allah cukupin, Allah lengkapin.
Dari mulai cita-cita Habib dulu masih numpang di rumah orang-orang, sampai punya tempat sendiri. Saking senengnya anak kru bangun ini rumah, sampai dinamain istana. Kenapa? Karena punya tempat, punya base camp, punya rumah sendiri. Saking senengnya anak-anak muliain gurunya, gurunya akhirnya punya tempat. Sampai akhirnya Habib bisa melebarkan lagi sampai ke belakang, dibikin musola. Nggak cukup Habib pengen kasih manfaat buat umat, dibangun Masjid Durul Mustafa Center. Semua udah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya Habib punya gubah sendiri. Nah, ini perjalanan yang mana kita mengenang hari guru. Guru yang sudah mendidik kita, guru yang sudah mengenalkan kita, guru yang mana mengajarkan kepada kita bahwasannya beliau adalah cucunya Habib Keramat Empang Bogor. Maka pada malam hari ini dibacakan juga yaitu kalamnya Habib Keramat Empang Bogor, menunjukkan kepada kita bahwasannya nisbah daripada kita punya guru benar-benar bersambung kepada Habib Keramat Empang Bogor. Sebagaimana dulu Habib Keramat Empang Bogor mendapatkan keberkahan dari Allah, lihat bagaimana cucunya kita punya guru dapat keberkahan juga. Ya insya Allah kita berharap sama Allah Subhanahu wa taala semoga kita ini termasuk mendapatkan keberkahan daripada guru-guru kita, sehingga kita bisa merasakannya bukan cuma di dunia, tapi kita merasakannya di barzakh, merasakannya di mahsyar, merasakannya kita nanti di surga bersama baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani. Habib Rahman.